Halo, bertemu lagi dengan aku Sultana Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius ya. Energinya perihal terkait tentang hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Mei 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonan atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase resah. Sebila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Sagi. Kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonan. Oke, kita lihat ya. Hal baiknya untuk Sagittarius ini, energinya apa sih yang keluar? Hal baik, suatu kebaikan yang akan terjadi pada Sagi. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. The Hierophant, Wheel of Fortune, Page of Wands, Ten of Swords, Ace of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Wands, King of Pentacles, The Empress, dan terakhir ada Queen of Cups. Thank you untuk kartunya buat Sagittarius. Ini bottom of the decknya ya. Oke, Sagi. Energinya perihal terkait tentang hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Mei 2022. Udah gak nangis lagi ya kamu, udah gak sedih lagi. Aku lihat hidup kamu ini jauh lebih tenang, tentram, bahagia ya. Kamu melakukan healing ya. Kalau kamu sering dengar channel saya di sini, pasti kamu tahu apa itu healing. Dan di sini saya melihat kamu melakukan healing untuk hidup kamu. Jadi di mana dari healing yang kamu lakukan, kamu itu kayak seolah-olah itu ngebuat diri kamu itu bisa terlepas dari rasa sedih, masa lalu yang masih kamu genggam ya di situ. Tapi sekarang kamu itu kayak ya udahlah, masa lalu sebagai pembelajaran. Ya udah, sekarang aku hidup saat ini ya. Inilah yang harus aku lakukan ya, tenangkan diri, pasrah sama Tuhan ya, tetap ibarat kata ya berjuang untuk hidup juga ya, itu tetap ya. Jadi aku lebih ngelihatnya sih penggambaran hal baik ini lebih ke arah hati dan pikiran kamu ini jadi tenang. Kayaknya kamu gimana ya, bahagia aja gitu, kayak seolah-olah kamu itu nggak mumet guys. Kalau sebelumnya karena kamu sedih kan kamu mumet ya, kamu berantem sama seseorang kamu juga mumet. Tapi kalau sekarang tuh ya udah enggak, kamu kayak udah ya udahlah, itu takdir aku, itu jalan aku bertemu dengan orang itu. Kalau kita bertemu dengan seseorang itu namanya kita ada ikatan jodoh guys ya. Misalnya nih, kita bertemu dengan seseorang teman ya, tapi teman itu ternyata mencelakai kita atau menusuk kita di belakang ya, itu ada ikatan jodoh, tapi ikatan jodoh yang sementara ya. Jadi memang bukan ikatan jodoh yang selamanya ya, cuma sementara. Jadi kayak semacam untuk ya membalas karma pada kehidupan lampau ya. Mungkin kamu dijahatin gini ya, mungkin kehidupan kamu yang dulunya itu kamu banyak berbuat yang gak baik. Nah seperti itu ya Sagi ya. Tapi aku lihat kamu hebat sih. Aku mau ngomong apa ya, karena aku ngeliat kamu itu sangat bahagia banget, udah bisa melepaskan kesedihan ya. Dan lucunya nih,
saya ngelihat, tahu nggak, orang yang nyakitin kamu ini kayak pingin minta maaf sama kamu. Saya lihat itu ada, ya. Jadi ada seseorang itu yang ingin minta maaf sama kamu di masa lalu kamu. Ya kalau aku lihat ya mungkin ini ada hubungannya dengan mantan ya. Kayak orangnya ini mau datang gitu minta maaf, kayak nyesel gitu sih kalau aku lihat. Tapi ya orang ini kayak kesannya kalau menurut aku ya mau enggak. Tahu nggak, udah ada pikiran seperti itu tapi belum dilaksanain. Tapi kalau menurut aku ya kamu nggak usah pedulikan. Jangan sampai kamu balikan sama masa lalu. Mendingan kamu cari orang yang baru aja. Ya, kalau ini ada hubungannya dengan cinta, kamu lebih baik cari orang baru yang bisa memperlakukan kamu dengan baik. Saya kasih tahu ya, kalau balikan sama mantan itu nggak enak, rasanya itu berbeda, nggak kayak dulu. Ya, kalau saya selalu nyaranin itu sih, karena memang tipe saya itu nggak suka ya balikan sama mantan, itu rasanya aneh. Sesayang-sayangnya mendingan cari yang baru. Kalau itu sih yang aku rasain ya. Lagi pula mantan kamu ini gimana ya, kayak seolah-olah udah ibarat kata nasi udah jadi bubur. Ya buat apa kayak gitu, buat apa dia menyesal belakangan. Jadi menurut aku ya maaf gitu ya, nggak ada faedahnya aja gitu loh Sagi. Well, buat kedepannya ya, kamu juga jadi lebih spiritual ya. Apa kamu rajin ibadah sekarang ya akhir-akhir ini? Kelihatan kok kamu seolah-olah kayak rajin ibadah, karena pikiran kamu ini bener-bener kayaknya gini aja tuh, kayak kita ngedengar laut tuh gimana, enak kan, tenang. Nah ini kayak gini nih pikiran kamu. Kayaknya karena terbantu spiritual juga deh. Selain healing, kamu juga terbantu spiritual karena kamu rajin ibadah, ya. Dan kamu juga meninggalkan hal-hal toksik dalam hidup kamu, ya. Karena menurut kamu hal-hal toksik itu ngebuat pribadi kamu jadi tidak berkualitas. Karena ngebuat pribadi kamu jadi sedih, makanya kamu tinggalkan hal-hal toksik seperti itu. Karena kamu tinggalkan hal-hal toksik seperti itu, kamu belajar gimana grounding, gimana jadi pribadi yang lebih baik, gimana caranya aku dekat sama Tuhan, gimana caranya aku bisa ngebahagiain diri sendiri, dan kamu ini bisa mendapatkannya ya Sagi ya, seperti itu ya. Intinya hidup kamu tenteram ya, bahagia. Mungkin kebantu juga kalian sering puasa ya. Puasa itu bisa bantu sih hidup kita jadi jauh lebih tenang ya. Dan karena kamu bisa lakukan hal itu ya, ini juga akan berbalik baik buat kamu juga Sagittarius ya. Ya saya doakan sih semoga apa yang menjadi harapan kamu ya. Mungkin kalau kalian punya impian ini bisa berhasil. Intinya sih kalau aku lihat sekarang kamu ingin menikmati hidup terlebih dahulu ya, seperti itu. Kita lihat ya pesan angel oracle-nya buat Sagittarius terkait situasi dan keadaanmu saat ini. Apa sih yang ingin angel sampaikan buat Sagittarius? Beri saya satu kartu. Oke. Atas apa takdir kamu yang jalani saat ini ya, maksudnya apa yang terjadi di masa lalu itu nggak ngebuat kamu itu jadi ikut-ikutan ngerasa hidup kamu suram, enggak ya. Kamu ngerasa ya udah apa yang terjadi dulu ya udah dulu, terimain. Nah itu bagus kok, memang kita harus terimain ya apa yang terjadi dalam hidup kita ya. Oke, dan di sini kamu juga bisa me time ya. Kamu lakukan apa hal-hal yang kamu suka ya, seperti holiday, jalan-jalan ya, kunjungan ke tempat-tempat alam ya. Jadi memang bener sih kalau kita ada kunjungan ke tempat alam seperti kayak Jogja, Bandung, Bali ya, tempat alam ya guys, inget bukan mall. Kalau tempat alam itu bisa ngebantu vibrasi yang positif buat diri kita, pikiran dan juga hati ya. Satu kartu lagi untuk Sagi. Dan di sini kamu juga banyak belajar ya dari pengalaman bahwa sesuatu apa yang terjadi tidak perlu disesalkan, tidak perlu dibawa dalam menangis. Jadi ibarat kata ya udah lepaskan aja ya. Ya saya doakan semoga setelah apa yang terjadi saat ini kamu juga bisa bertemu dengan cinta sejati kamu ya. Harapan saya sih kamu jangan balikan sama mantan, karena mantan kamu yang ninggalin dia, buat apa kamu balikan? Kamu kayak nggak punya harga diri nantinya. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.